Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membedah tentang DC pinjol yang mulai memakai pasal-pasal tertentu di OJK untuk menagih nasabahnya yang menunggak gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu atau fakta di lapangan, masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah sekali pengetahuannya tentang pasal-pasal atau peraturan yang ada di OJK. Oke, maka dari itu saya ingin membedahnya di sini agar jika nanti Anda ditagih menggunakan pasal ini oleh DC, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Oke, nah langsung saja kita baca. Ini saya sudah mendapatkan screenshot penagihannya. Judulnya pengingat pembayaran tagihan aku laku. Ya, emailnya sekian dan di sini email penagihan ini masuk ke folder spam di Gmail. Ya, mengapa pesan ini berada di spam? Anda melaporkan pesan ini sebagai spam dari kotak masuk. Nah, jika Anda sebagai nasabah yang gagal bayar mendapati penagihan melalui email dan email itu masuknya di spam, folder spam, maka jangan pernah dibuka. Karena bisa saja email spam tersebut berisi link yang berbahaya atau APK yang berbahaya. Oke, mencegah lebih baik ya. Nah, langsung saja kita baca. Selamat siang nasabah aku laku. Nama ini tagihannya 16 juta mungkin ya. Ya, di sini ya 16 juta. Peringatan kembali terkait tagihan aku laku. Saudara sudah menunggak terkait tagihan di aku laku. Hingga sampai hari ini belum juga dibayarkan. Catatan keterlambatan adalah 208 hari gitu ya. Nah, kami di sini adalah aplikasi P2P legal yang sudah memiliki landasan hukum kuat. Sebagai penyelenggara layanan P2P lending, kami diatur dan diawasi oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan OJK. Sesuai peraturan OJK atau POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, dengan gagal bayarnya saudara, berikut adalah konsekuensi yang kami jelaskan ulang. Yang pertama, denda serta beban bunga yang terus menumpuk. Oke, yang kedua, masuk dalam blacklist slik OJK. Yang ketiga, kejaran debt collector yang mengganggu kehidupan pribadi, baik kunjungan rumah maupun kantor. Yang keempat, pemutihan hanya bisa dilakukan setelah 5 tahun. Nomor 5, sulit mendapatkan pekerjaan di bagian finance karena status slik pasti akan dicek. Nah, jadi di sini pasalnya ya, sesuai peraturan OJK POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Dan konsekuensinya pun sudah dijelaskan. Ada 5 konsekuensi ketika Anda gagal bayar. Ya, di sini mungkin tagihannya 16 juta dan selama 200 sekian hari. Saya ingin membahas tentang konsekuensinya saja dulu. Oke, yang pertama, denda serta beban bunga yang terus menumpuk. Jika kita sudah mantap gagal bayar, maka kita tidak perlu memikirkan denda serta beban bunga yang terus menumpuk. Oke, pinjol ini lemah, tidak punya kekuatan sama sekali. Pinjol ini tidak bisa menyita barang-barang di rumah Anda. Pinjol ini tidak boleh sembarangan menagih Anda. Apa yang harus Anda lakukan jika nanti Anda itu ingin membayar? Ya, saya tidak bisa menjelaskan hal itu. Ya, Bang, ini denda serta beban bunganya nanti terus menumpuk, Bang. Gimana, Bang? Ya, kalau Anda sudah mantap baik, nggak usah mikirin. Ya, kalau Anda ada niatan bayar, saya tidak bisa menjelaskan. Raja Galbay tidak bisa membantu. Ya, karena kita di sini kompak. Ya, keluarga Raja Galbay ini kompak. Ingin membangkrutkan pinjol-pinjol. Ya, maka dari itu kami tidak memikirkan denda dan beban bunga tersebut. Oke? Jelas ya. Nah, yang nomor 2 masuk dalam blacklist slik OJK. Yang artinya Anda nanti tidak bisa kredit-kredit lagi. Nah, silahkan masukkan nama kita ke dalam blacklist slik OJK. Ya, kalau bisa langsung call 5 saja, nggak usah dari call 1, call 2, call 3 kelamaan, langsung call 5 aja masukinnya. Ya, agar kita ini stop, berhenti, bisa pinjam-pinjam dana lagi dan hidup dalam kecemasan, kesengsaraan dan ketakutan. Ya, masuk dalam blacklist slik OJK itu adalah penolong di kehidupan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan lagi. Kita pernah hidup dalam ketakutan ketika kita merawat pinjol tersebut. Ya, kehidupan yang dulu itu jangan diulang lagi. Ya, sekarang saatnya kita menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Sekarang saatnya kita meningkatkan ekonomi yang lebih baik lagi. Oke?
Selanjutnya nomor 3, kejaran debt collector yang mengganggu kehidupan pribadi baik kunjungan rumah maupun kantor. Nah, jika P2P legal ini sudah terdaftar di OJK, maka tidak boleh mengganggu kehidupan pribadi dari nasabah tersebut ya. Sudah tertuang di SE OJK 19 tahun 2023. Ya, nggak boleh. Masa pinjol legal malah mengganggu kehidupan pribadi nasabahnya? Yaitu namanya pinjol yang ilegal. Kalau pinjol yang ilegal pasti mengganggu kehidupan pribadi. Ya. Nah, kalau pinjol yang legal itu dilarang. Nah, begitu. Apakah ini DC-nya ini mantan karyawan perusahaan pinjol ilegal masuk ke pinjol yang legal? Waduh, kok begini ya? Mau mengganggu kehidupan pribadi kita gitu. Sedangkan tidak diperbolehkan dalam peraturan OJK. Oke, selanjutnya yang nomor 4, pemutihan hanya bisa dilakukan setelah 5 tahun. Bagus. Ya, kalau masih bisa putih, ya bagus. Kita tunggu aja sampai 5 tahun. Ya, kita 5 tahun bangkitkan ekonomi kita, ya, tiba-tiba slik OJK kita bersih lagi, ya. Ya sudah, hutang kita auto lunas, gitu kan, karena slik OJK-nya sudah putih gitu. Ya enak. Kita nothing tulus, ya. Ngapain dibayar kalau 5 tahun lagi itu ada pemutihan slik OJK? Gitu kan. Nah, ini blundernya DC. Oke, selanjutnya sulit mendapatkan pekerjaan di bagian finance karena status slik pasti akan dicek ya. Siapa pula yang mau kerja di pinjol? Kalau kita sulit mendapatkan pekerjaan di bagian finance ya tambah bagus ya, karena kita sangat dijauhkan dari yang namanya riba ya. Jadi galbay itu memang menjauhkan kita dari malapetaka lainnya. Oke, galbay 5 tahun lalu pemutihan. Ya, masuk dalam blacklist slik OJK, kita nggak perlu takut lagi, kita nggak perlu hidup dalam ketakutan lagi, kita tidak perlu hidup dalam kecemasan lagi. Ya, terus sulit mendapatkan pekerjaan di bagian finance, di pinjol gitu ya. Ya bagus. Kalau saya taat membayar hutang di badan pembiayaan, lalu saya keterima jadi DC pinjol, waduh. Ya, saya maki-maki orang, saya ngancam-ngancam orang, ya, riba juga. Gitu ya. Maka dari itu, galbay itu solusi yang sangat solutif ya di tahun ini. Nah, sudah paham semua ya bahwa konsekuensi seperti ini itu bisa kita atasi. Kita adalah manusia yang kuat. Ya, orang yang sudah berani galbay itu manusia yang kuat. Ya, konsekuensi seperti ini tinggal kita jalani saja tanpa perlu menoleh ke belakang lagi. Ya, kita fokus lurus terus pandangannya. Oke, nah sekarang saya ingin membahas tentang pasal POJK nomor 77 tahun 2016. Ya, saya ingin googling di sini ya. Di sini saya sudah menggoogling POJK nomor 77 POJK tahun 2016. Gitu. Dan di sini ya ada artikel yang menyatakan seperti ini. POJK 77 2016 apakah masih berlaku? Nah, kata OJK-nya langsung ya, POJK ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022 dan sekaligus mencabut POJK 77 tahun 2016. Ternyata POJK 77 tahun 2016 ini sudah dicabut. Ya, sudah diganti, sudah tidak berlaku. Maka dari itu kita harus lebih cermat lagi jika mendapatkan penagihan-penagihan yang bawa-bawa pasal seperti ini. Ya, misalkan di WA ya ada pasal sekian, Anda cari dulu di Google. Ya, itu berkaitan nggak sih dengan hutang piutang di pinjol atau hutang piutang di badan pembiayaan, gitu kan? Jangan asal telan karena ada POJK nomor 77 lalu ada konsekuensinya di sini, hidup kita sudah berakhir. Gitu ya. Stop, jangan termakan dengan kebodohan para DC tersebut. Ya, Anda lebih pintar daripada DC-DC tersebut. DC-DC pinjol itu akan menghalalkan segala cara untuk menagih para nasabahnya. Bahkan pasal yang sudah tidak berlaku pun tetap dimasukkan untuk menakut-nakuti Anda. Gitu. Oke ya. Nah, semoga dengan adanya video ini kita jadi semakin cerdas, semakin tenang, semakin fokus untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan gagal bayarnya saudara, berikut adalah konsekuensi yang kami jelaskan ulang. Yang pertama, denda serta beban bunga yang terus menumpuk.
Oke, yang kedua, masuk dalam blacklist slik OJK. Yang ketiga, kejaran debt collector yang mengganggu kehidupan pribadi, baik kunjungan rumah maupun kantor. Yang keempat, pemutihan hanya bisa dilakukan setelah 5 tahun. Nomor 5, sulit mendapatkan pekerjaan di bagian finance karena status slik pasti akan dicek.